Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman di sini saya akan menjelaskan gimana sih mekanisme final project kita gitu ya. Jadi di sini ketentuannya tuh sebenarnya sederhana aja teman-teman. Jadi dia tuh harus sebuah sistem informasi gitu, nggak boleh kayak landing page doang. Kalian hardcode, terus ya udah user cuma ngunjungin website kalian, terus baca informasi doang. Nah itu jangan ya teman-teman. Jadi harus sistem informasi meskipun itu cuma yang kemarin library cuma bisa minjem doang, nah itu nggak apa-apa. Jadi ada interaksi antar pengguna teman-teman. Terus final project kali ini kita bakal kelompok gitu, grup project. Dan hasil akhirnya ntar ada sebuah pitch deck tuh, dan demo aplikasi. Jadi pitch deck ini gimana ntar kalian browsing-browsing aja teman-teman. Intinya itu kayak promosi gitu pitch deck. Oke, dan di sini ada beberapa eh, spesifikasi dari final project kita, yaitu yang pertama frameworknya kalian pakai Laravel teman-teman. Terus ada di sini stylingnya kalian bisa pakai Tailwind CSS, Bootstrap atau yang lainnya gitu ya kan, atau bahkan CSS native gitu. Terus database-nya kalian bisa pakai MySQL, Postgres, SQLite dan lain-lain. Ini yang lainnya bebas gitu. Library juga eh, pakai semua yang kalian butuhin gitu. Kode editor juga bisa pakai Sublime, Visual Studio Code, Notepad, dan lain-lain. Dan version controlnya kalian bisa pakai Git. Nah, di sini juga ada kayak apa ya? Himbauan aja di sini teman-teman. Usahain tuh kita bikin mobile first gitu, apa enggak responsif gitu. Jadi di sini ada kayak referensi ukurannya, jadi small tuh berapa ukurannya gitu ya. Dan di sini juga ada beberapa aset yang mungkin bakal membantu kayak color palette, illustration. Nah, image ini yang kita pakai kemarin pas di library teman-teman, Pixum gitu ya. Dan di sini eh, tentang plagiasi gitu. Jadi usahain kalian tuh coding kalian sendiri, maksudnya jangan asal comot punya orang gitu teman-teman. Jangan asal copy punya orang dan jangan pakai material kita yang sebelumnya. Jadi kan kita ada dua ya, library sama payroll kan. Nah itu jangan ya teman. Dan di sini ada kriteria penilaian gitu teman-teman. Jadi kriteria yang pertama adalah kreativitas sama keterbaruan gitu. Jadi yang out of the box lah, yang belum ada gitu. Nah itu nilainya 20. Terus yang kedua ada tampilan yang bagus sama responsif. Itu nilainya 25. Nah di sini ada yang penting tuh fungsionalitas sebenarnya teman-teman. Jadi eh, web kalian tuh berjalan dengan baik atau enggak gitu ya. Itu nilainya 35. Terus yang terakhir ada tadi tuh pitch, pitch deck sama demo. Nah, itu nilainya 20 teman-teman. Dan eh, kelompoknya akan dibagi menjadi 4 kelompok. Kemarin kita sempat eh, mengacak kelompok kita ya. Jadi mungkin silakan kalian kayak apa namanya? Pilih mungkin ketua 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 kelompoknya dulu. Nah, ketua kelompoknya tuh bakal mungkin tiap 2 hari atau gimana dia bakal ngisi log gitu, ngisi perkembangan gitu teman-teman. Dan buat yang masalah tadi laporan log, kalian sebenarnya bisa pakai Trello aja teman-teman. Ini saran aja ya. Jadi pakai Trello itu lebih kayak terstruktur lah. Dan kalian juga nggak perlu ini muluk-muluk kayak harus gimana gitu. Yang penting tuh kayak di sini saya kasih contoh tuh ada tim. Jadi tim tuh siapa aja dan di sini saya kasih label gitu di sini. Jadi gagas itu warna apa, warna apa. Nah, terus kalian kasih divisi tim, front end apa back end. Nah, terus ini kayak peraturannya gitu setiap mingguan ini bebas ya. Dan ini tuh mockup. Kemarin mockup kita yang Infak itu dia nggak pakai Figma teman-teman. Jadi kliennya tuh pakai ya gambaran langsung digambar kayak gini gitu.
Jadi di sini ada produk goal, terus nah di sini tuh ada to do yang sebelumnya tuh di sini tuh ada di to do gitu. Nah, kalau selesai ya udah kalian pindah ke done. Terus ini kalau lagi dikerjain, misal ketua kelompoknya, oh saya butuh tampilan login, ya udah ini kalian bikin to-do-nya eh, tampilan login. Terus yang ngerjain siapa kasih label. Nah, ya udah kalau kalau yang ngerjain masih ngerjain, maksudnya si siapa misal si Farzan nah, yang ngerjain. Nah, itu taruh ke work in progress Farzan itu masih dikerjain. Jadi Trello ini bagus sih buat kayak apa namanya? Monitoring gitu lah ya. Jadi Trello gitu. Dan saya juga Trello ini bakal kepake terus teman-teman. Maksudnya ya rata-rata tuh pakai Trello. Kalau nggak salah yang Booker juga. Nah, ini saya juga pakai Trello nih tuh. Ya, Trello. Ya, itu saran aja ya. Dan selain Trello mungkin ketua kelompoknya ya, kalian bisa install Laravel mentahan. Maksudnya Laravelnya biarin kosongan dulu. Kayak yang tampilannya itu ya, Laravel 12. Tahu kan yang kayak gini. Jadi kalian install aja dulu tuh Laravelnya. Nah, biarin kosongan dulu kayak gini. Nah, kalian bisa upload ke GitHub sebagai first commit gitu. Jadi biarin teman-teman kalian yang nambah-nambahin gitu ketua kelompoknya. Eh, oke, jadi di sini saya bakal kasih beberapa referensi tuh. Jadi kayak website tugas saya UAS kemarin tuh saya bikin e-commerce. Jadi e-commerce ala-ala gitu teman-teman. Ya, di sini tuh ya gitu ada halaman depan, ada halaman adminnya gitu. Dan ini kita nggak perlu mikir yang kayak kompleks-kompleks banget. Yang penting proses jual beli itu bisa jalan gitu. Jadi kalau kalian lihat di sini tuh saya punya rekening sama punya PIN gitu ya. Dan ya ini pokoknya semua fungsionalitas itu harus jalan dengan aman lah teman-teman. Jadi meskipun ide kalian nggak wah tuh nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting sebuah sistem informasi. Jadi kayak gini coba saya beli ini ya macam kudus juga ya. Ini aja. Yang ini dia belum login, disuruh login. User, seeder, database, seeder, pelanggan seeder. Nah, user, 1, 2, 3, 4, 5. Udah, beli barang berapa, alamat, oke, provinsi. Wah ini harusnya ini teman-teman. Ini API-nya kayaknya salah. Tapi nggak apa-apa lah. Ya halo teman-teman. Tadi error karena ada update di API-nya ya. Jadi yang sebelumnya tuh saya API-nya tuh github.io. Tapi pas saya lihat ternyata ada API-nya jadi my.id. Jadi ada makanya dia nggak muncul karena linknya udah beda teman-teman. Jadi di sini kalau udah milih provinsi bisa milih kota, bisa milih pura. Nah enaknya pakai API itu kita nggak perlu naruh ini ke database gitu ya teman-teman. Perum, Puri, Permata, gitu aja sih. Oke, pesanan berhasil dibuat gitu. Bayar. Nah ini masukkan PIN Anda nih. PIN-nya 3118. Bayar.
Jadi ini bisa lihat ini detail. Jadi kayak gitu aja ya teman-teman. Ini pasti rekeningnya berkurang saldonya gitu. Oke, itu buat referensi yang pertama teman-teman. Nah, terus buat referensi yang kedua di sini saya juga pernah bukan bikin kayak ala-ala kuis gitu teman-teman. Jadi sebenarnya sederhana, tampilan juga sederhana teman-teman. Kalian nggak usah muluk-muluk aja. Di sini ini kan belum ada ujian. Saya tambah peserta dulu, Alianza, simpan. Oke, pakai sweet alert ya. Terus tadi. Nah, ini baru dia baru bisa ngerjain satu apa apa ya ya udah selesai coba ya selesai udah itu aja sebenarnya teman-teman dan di sini bisa lihat hasil. Oke, nilainya 4 doang. Nah, ini bisa lihat yang mana yang benar yang mana yang salah. Ini juga bisa nambah soal juga admin. Jadi tambah soal terus kunci jawabannya apa gitu. Jadi itu ya buat referensi yang kedua ya. Oke, buat referensi yang ketiga ini bahkan sederhana banget teman-teman. Ini tuh saya semester berapa ya? Semester 3 kalau nggak salah tuh. Nah, dia tuh cuma upload CV terus nilai CV-nya. Jadi misalnya ya get your score. Dari sini udah saya nyiapin file-file tesnya. Jadi kalau udah maksimal 2 MB, 3 halaman, itu normal. Nah, ntar dia bakal ada kayak apa namanya catatan gitulah, saran gitu. Dan dia nilainya tuh berapa gitu. Nah, ini tuh sebenarnya teman-teman cuma baca PDF. Di sini tuh saya pakai, nah ini parser file ini. Dia cuma baca PDF, terus saya tentuin kata-kata strong word-nya. Seberapa banyak dia ke sini. Jadi nilainya tuh makin banyak gitu. Dan dia nilainya kalau tinggi itu juga dia disaranin kerja apa gitu. Jadi gitu aja teman-teman. Jadi sesuai sama yang udah kita tentuin ya kriteria penilaian gitu. Kalau kalian emang ya udah maksudnya kreatif ide kalian tuh biasa-biasa aja maksudnya ya standar lah tapi kalian mantepin ke good design fungsionalitasnya apa kodenya tuh jalan dengan baik presentasi nah gitu. Terus kalau kalian emang kurang di desain ya udah kalian mantepin ke fungsionalitas sama keterbaruan ide tadi kreatifnya gitu tuh. Jadi gitu ya. Dan ya ini kelompoknya yang tadi udah kita acak teman. Jadi mungkin itu aja sekilas buat kayak ke pengenalan ketentuan final project kita kali ini teman-teman. Ya mungkin itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.